By the way, itu Miss Uswah berani ngomong kayak gitu, emang dia sudah punya pengalaman lolos di fully funded gitu? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, still with me Miss Uswah. Mau dong bisa keluar negeri gratis? Ya iyalah. Nah, kalau kamu mau, pantengin terus channel ini, Miss Uswah bakalan kupas tuntas semua step-step dari awal sampai akhir supaya kamu goal dapat fully funded. Oke? Tapi sebelumnya, please subscribe to show your support to this channel. Nah, tadi Miss Uswah ngomongin fully funded. Apaan tuh ya? Oke, for your information, setiap program pertukaran pelajar, mostly ya, nggak semuanya sih, tapi generalnya, mayoritasnya mereka punya 3 sistem, let's say sistem pendanaan lah ya. Nah itu yang kita sebut tadi, salah satunya ada fully funded, ada partially funded, and ada self-funded. Fully funded ini adalah, you know lah ya, katanya dari full itu jadi penuh. Artinya semuanya di cover oleh institusi yang memang mengadakan program tersebut. Jadi kita ngapain aja Kak? Kita tinggal cengklak aja, tinggal cengklak. Yes, we just get ready, get prepared. That's all. Udah, kita cuma siap-siap terus kita berangkat. Kita hanya menyiapkan program unggulan yang kita punya sehingga kita bisa memaksimalkan kontribusi kita. Nah, untuk yang partially funded, partial, oke? Jadi setengah-setengah. Nah, setengah-setengahnya itu biasanya begini, geng. Biar kalian tahu nih ya, biar kalian ngeh. Maksudnya setengah itu yang mana yang harus kalian bayar? Biasanya, mostly ya, untuk akomodasi itu institusi tersebut yang akan bayarin. Misalnya kayak bayar penginapan, makan gitu kan, terus transportasi, itu mereka akan cover. Terus apa yang nggak di cover? Nah itu transportasi di negara tersebut. Yang tidak mereka cover adalah transportasi kita dari Indonesia ke negara tujuan. Nah itu yang disebut dengan partially funded. Jadi kita harus beli tiket sendiri. Betul, kita harus beli tiket sendiri. Tetapi nanti pas di sana makan segala macam itu sudah mereka cover. Jadi kita kayak bayarnya kayak 50-50 lah ya, partially funded. Oke, and then the last one is self-funded ya. Dari katanya sudah self, itu kita sudah membiayai diri sendiri. Kalau memang kita punya dana lebih untuk ini dan kita misalnya belum bisa goal di fully funded dan di partially funded, nggak ada salahnya kamu nyoba yang self-funded. Buat apa? Supaya kamu sudah tahu atau sudah punya pengalaman terlebih dahulu tentang program tersebut. Sehingga keuntungannya adalah ketika kamu mau apply lagi di batch yang selanjutnya atau mungkin ke negara yang berbeda dan di program yang berbeda, kamu sudah punya pengalaman dan itu bisa kamu simpan di CV kamu, di kurikulum vitae, dan itu akan sangat valuable banget untuk si reviewer untuk memilih kamu nantinya untuk ke step selanjutnya yang sangat besar kemungkinan kamu bisa jadi kandidat fully funded. Okay? And now let's move on to the tips how to get this fully funded scholarship. Oke, by the way, itu Miss Uswah berani ngomong kayak gitu, emang dia sudah punya pengalaman lolos di fully funded gitu? Iya, cuman Miss belum cerita ya. Oke, jadi insya Allah apa yang Miss share pada hari ini itu valid. Because I have been there, okay? I have experienced the whole steps of this kind of competition. Ya, alhamdulillah. Jadi nanti di akhir bakal tahu Miss itu sebenarnya lolos program apa. Oke, nah kita akan langsung ke tips bagaimana caranya kita bisa lolos fully funded. Tips yang pertama sebelum kita apply, kita harus make sure kita adalah kandidat yang tepat yang mereka cari. Oke, gimana cara taunya kalau kita adalah kandidat yang tepat? Kita lihat dong di requirements-nya ya, di persyaratan-persyaratannya itu biasanya misalnya dari usia. Kenapa Miss Uswah bilang usia dulu? Karena kemarin-kemarin itu udah beberapa kali I wanted to join some programs, however gitu ya, kebentur di usia. Ketahuan banget ya, udah over 30. Doesn't matter. Alhamdulillah akhirnya nemu program yang memang
dia batas usianya itu 35 tahun, geng, gitu ya. Jadi ya itu masih risky. Nah, kita cek dulu requirements-nya. Yang pertama usia. Kita udah masuk belum usianya? Kalau misalnya adik-adik masih SMA gitu kan, kita cek dulu apakah ini memang untuk SMA atau memang untuk undergraduate students ya, untuk anak mahasiswa S1 gitu. Nah, itu kita harus cek dulu. Yang kedua, biasanya akan ada juga other requirements seperti kemampuan berbahasa Inggris. Tapi tenang loh, geng, nggak semua program seperti ini mensyaratkan kita untuk punya sertifikat yang menunjukkan kecakapan bahasa Inggris kita. Kalaupun ada, misalnya itu dia hanya meminta TOEFL ya, TOEFL ITP or prediction juga biasanya masih bisa kalau untuk program-program exchange seperti ini ya. Ada juga loh yang mereka nggak mensyaratkan itu. Tetapi tentunya kalau teman-teman punya TOEFL certificate ya kan, yang menunjukkan itu kecakapan kalian gitu dalam berbahasa Inggris, of course it will be way better. Oke? Akan sangat jauh lebih baik ya. Dan ibaratnya kalau ditimbang, nanti timbangannya itu akan lebih berat gitu ya kalau kita punya kemampuan bahasa Inggris. Nah, setelah kita tahu kalau kita adalah kandidat yang pas, kayaknya kita tuh kayak ngerasa, ih ini gue banget, ini gue adalah orang yang mereka cari selama ini gitu ya. Setelah kita ngerasa memenuhi semua requirements itu, kita apply dong, geng. Biasanya itu ada yang paling wajib itu adalah kita menyerahkan CV atau curriculum vitae ya, atau resume ya bahasanya gitu ya. Nah, itu adalah kalau bahasa Indonesianya itu adalah riwayat hidup kita ya, yang menceritakan sepak terjang kita selama ini, supaya reviewer ini kayak ngelihat, oh ya ini orang berprestasi sekali, ini orang patut diundang ke sesi selanjutnya, baik itu biasanya ada focus group discussion atau interview. Nah, di step ini beberapa program meminta kita mengirimkan CV yang menarik. Nah, CV yang menarik itu seperti apa ya sebenarnya? Ini CV saya nih ketika saya apply program ini. Ya, ini menarik loh, karena apa? Ini benar-benar didesain khusus untuk apply program ini. Saya taruh logo, saya juga simpan motonya gitu, sehingga panitia bisa lihat dari CV ini bahwasanya ini orang memang terniat gitu ya, emang niat banget. Ya memang harus niat kan, karena kita niat, right? Oke, nah CV-nya itu harus menarik. Tampilannya aja itu nggak cukup, geng. Misalnya tampilannya menarik gitu, keceh gitu ya, keceh badai gitu. Tapi isinya itu yang paling akan dinilai gitu. Nah, isinya itu harus seperti apa? Coba kita lihat, kita sesuaikan isi CV itu dengan tujuan dari program ini. Tujuannya misalnya let's say programnya adalah educational program ya, dimana kita nanti di negara tersebut diminta untuk mengajar misalnya ya. Nah, itu kita harus disesuaikan dengan CV-nya. Artinya semua yang kita tulis di CV kita harus ada relate ya, harus relevant ya kan dengan program yang kita apply. Misalnya, let's say kemarin Miss juga apply itu kan educational program. Nah, Miss di situ menulis sebanyak mungkin pengalaman mengajar Miss, ya, particularly khususnya pengalaman mengajar sebagai sukarelawan, of course, karena ini programnya ada volunteer program, ya kan? Misalnya kalian, aku mah belum punya pengalaman ngajar sebanyak itu. Hey, kalian tuh ya ngajar ngaji, geng, ngajar ngaji di kampung, ngajarin anak-anak, itu tuh termasuk pengalaman yang bisa kalian masukkan ke CV. Tentu saja dikemas dengan kata-kata, menggunakan diksi yang tepat untuk mempresentasikan itu, dan itu bisa dikategorikan sebagai volunteering loh, geng.